Gerobak bakso Mas ini sangat tertutup oleh beberapa kain berwarna putih dan bertuliskan, "Dilarang masuk." Melihat itu, aku semakin penasaran saja dan yakin betul ada yang tidak beres di sini. "Mas, 2!" teriak seorang pelanggan yang mejanya tak jauh dari tempatku berdiri. "Permisi Mbak," ucapku. "Iya, kenapa?" sahut hangat dari pelanggan itu. "Sudah lama makan di sini?" tanyaku. "Tentu, saya sudah berlangganan 3 tahun di sini." "Ya gimana enggak, bakso di sini rasanya bukan main," ucap ibu itu dengan mengacungkan ibu jari kepadaku. "Kok kita dilarang masuk ke dalam, Bu?" ucapku sembari menunjuk ke tempat yang bertuliskan, "Dilarang masuk." "Ya mungkin karena takut ada yang ngikutin resep baksonya," ucap ibu itu. "Dari dulu pun Mas Yanto, penjual bakso, tak pernah menerima pewawancara masuk untuk mewawancarai bagaimana dia membuat bakso itu," lanjut ucap ibu itu. Mendengar itu, hatiku berkata memang benar, tak ada yang beres di sini. "Baksonya," ucap Pak Yanto dengan menghidangkan semangkuk bakso di meja ibu itu. Lalu dengan cepat kupejamkan mataku di saat makhluk yang tengah digendong oleh Pak Yanto itu menatapku sesaat dan langsung turun ke meja makan tempat ibu itu. Dan seperti biasa, ia terus meneteskan air liurnya di setiap mangkuk bakso. Aku menelan air liurku jijik melihat ibu itu yang sangat lahap memakan bakso-baksonya yang telah tercampur air liur makhluk yang sangat menjijikan itu. "Permisi Bu," ucapku pelan dengan memegangi bahu ibu itu. "Ya?" ucap ibu itu dengan mulutnya yang terpenuhi bakso. Kulihat juga makhluk itu ikut menatapku dengan kepalanya yang bergerak patah-patah ke kanan dan ke kiri. Ayolah, tidak ada satu orang pun yang akan mempercayai elo, Ra, meski elo berbicara benar sekalipun, ucapku di dalam hati. "Hei," ucap ibu itu membuyarkan lamunanku. Enggak Bu, maaf, silahkan Bu nikmati baksonya lagi," ucapku dengan tubuhku yang menggeliat jijik melihatnya. Lalu aku pun beranjak ke arah gerobak bakso yang tertutup itu. Jantungku berdebar kencang saat tepat berada di depan garis yang memisahkan antara tempat memasak dan tempat para pelanggan makan. Wah, ini sangat kebetulan. Ada celah lubang yang sobek di kain berwarna putih ini. Sebelum itu, kulirik ke kanan ke kiri melihati sekitarku dan sepertinya tampak aman saat melihat semua orang yang sedang fokus dengan baksonya masing-masing. Dan kulihat juga Raka yang sedang memainkan HP-nya menungguku kembali. Kulihat ke dalam dengan sebelah mata mengintip di celah lubang yang sedikit besar itu. Pertama, kulihat normal-normal saja. Tak ada hal-hal aneh atau mencurigakan di sebelah tempat pencucian piring itu. Tapi setelah mataku bergeser ke sebelah kanan, tepatnya di tempat Mas Yanto berdiri, aku melihat Mas Yanto ini sedang menyiapkan beberapa mangkuk piring dengan sesajen di sebelahnya. Aku masih tidak paham dengan kemenyan dan sesajen yang ada di sebelah Mas Yanto itu untuk apa. Dan setelahnya, bola mataku pun bergeser sedikit dari tempat Mas Yanto berdiri. Betapa kagetnya aku saat melihat seorang wanita yang sepertinya adalah istri Mas Yanto itu, tengah menyusui beberapa makhluk yang sangat menjijikan itu. Kulihat istri Mas Yanto terlihat meringis kesakitan saat tengah menyusui makhluk menjijikan itu. "Saya antar bakso ini ke depan," ucap Mas Yanto kepada istrinya. "Astaga, sebentar lagi Mas Yanto keluar," ucapku dengan berdiri tegak mondar-mandir kebingungan. Prang! Mungkin karena tubuhku yang bergetar ketakutan terus dari tadi, sampai-sampai aku menjatuhkan sendok yang tengah kupegang. Mungkin karena suara jatuhnya sendok itu sangat nyaring, seluruh orang yang ada di sini langsung tertuju fokus melihatku. "Siapa itu?" ucap Mas Yanto. "Astaga," ucapku dengan langsung berlari ke arah Raka. "Ayo," ucapku dengan menarik paksa Raka untuk berdiri. "Loh, sendoknya mana?" ucap Raka kebingungan. "Gak ada, udah ayo cepetan," teriakku menggegerkan suasana. Kulihat juga semua orang di sini melihatku dengan penuh kebingungan. "Kenapa sih Lura?
lo lihat setan ya? Ucap Raka. Ah, cepetan ayo, ucapku dengan terus menarik Raka. Iya, kenapa dulu? Gue belum sempat makan, Ra, ucap Raka. Dagingnya ada tikus, teriakku berbohong hanya untuk membuat Raka percaya saja dan tak banyak bertanya lagi padaku. Sontak semua orang yang ada di sini pun berteriak dengan memuntahkan bakso yang masih ada di dalam mulutnya. Ya ampun, gue terlalu keras berteriaknya, ucapku di dalam hati sembari melihat orang-orang yang berhamburan keluar. Tak lama Raka pun balik menarikku yang berada dalam lamunan sesaat tadi. Ayo, ucap Raka. Dan dengan cepat, aku dan Raka pun meninggalkan tempat ini dengan menerobos orang-orang yang juga ikut berlarian keluar. Bu, Pak, ini pesanannya, teriak Mas Yanto. Namun orang-orang termasuk aku menghiraukannya dan langsung berhamburan pulang dengan kendaraannya masing-masing. Kok bisa tahu sih, Ra, kalau dagingnya daging tikus? Ucap Raka kepadaku sesaat sedang dalam perjalanan menuju rumah. Sebenarnya bukan daging tikus sih, jawabku dengan nada rendah pelan. Hah? Apa? Teriak Raka mengagetkanku. Kejam banget sih Lora mainin perut gue, ucap Raka. Percuma gue jelasin, gak akan ada yang percaya, jawabku dengan nada meninggi kesal. Karena memiliki kemampuan bisa melihat apa yang tak bisa orang lain lihat itu tak segampang membalikkan telapak tangan. Selain orang tak akan mempercayaiku, adapun orang yang akan menganggapku ini gila. Kulihat sekarang Raka berhenti berbicara dan sesekali melihatku dengan raut wajah yang terlihat sangat kebingungan. Ria lihat sendiri penjual bakso tadi pakai pesugihan penglaris baksonya, ucapku dengan pelan. Ah, ngomong apa sih Lora? Ucap Raka kaget dengan menghentikan mobilnya mendadak. Tuh kan gak percaya, jawabku. Sumpah loh, gue gak ngerti, jawab Raka dengan berbalik melihat ke arahku. Ingat kan pas lo tinggalin gue ke masjid sendirian, ucapku dengan juga berbalik ke arah Raka yang tengah memandangku dengan wajahnya yang terlihat sangat penasaran. Kini aku dan Raka saling bertatap serius. Lalu kulihat Raka mengangguk yakin menandakan bahwa ia masih ingat kejadian itu. Gue lihat Nek Sumi di depan mobil lo waktu itu, ucapku. Nek Sumi? Siapa? Ucap Raka. Astaga, lo lupa. Nek Sumi yang nolongin kita waktu kejadian di lorong sekolah itu. Ucapku tegas membantu mengingatkan Raka. Lo ngomong apa lagi sih, Ra? Ucap Raka yang semakin bertambah bingung. Padahal jelas kejadian waktu di lorong itu masih hangat dan sepertinya sulit untuk melupakannya secepat ini. Dan bukan hanya Raka yang lupa tentang Nek Sumi ini. Aku pun mengalaminya dan mulai mengingatnya lagi saat terakhir melihatnya. Kayaknya ada masalah sama ingatan lo deh, cetus ucapku. Mungkin, tapi sumpah gue gak kenal siapa Nek Sumi, jawab Raka kekeh. Yaudah lupain. Jadi waktu gue ketemu Nek Sumi pada saat malam itu, ucapku menjelaskan dengan sangat detail tentang Nek Sumi yang membukakan mata batinku. Juga kejadian-kejadian yang menimpaku setelahnya, termasuk saat bertemu 3 anak kembar waktu itu, dan juga melihat sesosok yang menyerupai tuyul, dan saat berada di penjual bakso kala itu. Kulihat juga Raka mendengarkanku dengan amat serius, mencermati setiap apa yang kukatakan kepadanya. Percaya kan? Ucapku. Ini sulit dipercaya, ucap Raka dengan wajah datar sembari tertunduk di posisi awalnya, tanpa bertanya apapun lagi mengenai semua yang kuceritakan barusan. Dan kini Raka mulai menyalakan lagi kendaraannya dan siap melanjutkan kembali perjalanan pulang. Pukul 9:19, tepatnya kurang lebih aku dan Raka baru sampai di depan rumah. Loh, ini apa? Ucapku saat melihat banyak orang berhamburan dari dalam rumahku dengan menggunakan pakaian koko rapi untuk lelaki dan baju lengkap muslim untuk perempuannya. Astaga, teriakku saat mengingat telah melewatkan syukuran untuk rumah baru yang akan kutempati bersama ibuku. Assalamualaikum Bu, ucapku bersama Raka setelah memasuki rumahku. Loh, Bu,
ucap Raka sesaat melihat ibunya yang juga berada di dalam rumahku, yang sepertinya tengah membantu ibuku. "Kenapa kalian baru pulang?" ucap ibu Raka. "Tadi di sana kita ngalamin kejadian buruk, Bu," ucap Raka. Sontak ibuku dan ibunya Raka terkejut setelah mendengarnya. "Bicara yang jelas, Nak," lanjut ucap ibu Raka. "Jadi tadi ngantri panjang, Bu," ucapku memotong pembicaraan Raka. Lalu ku tarik-tarik baju bagian belakang Raka, memberi kode untuk dia tak berbicara sedikit pun. "Kalau gitu kita ke dapur dulu ya, Bu," ucapku dengan menarik Raka ke arah dapur dengan cepat. Aku membuang nafas lega sesaat setelah berada di dapur. "Kenapa nggak terus terang aja ke ibu?" ucap Raka sembari duduk di kursi meja makan. "Percuma, buang-buang waktu doang," ucapku. "Yang ada ibu lo sama ibu gue nggak akan percaya," lanjut ucapku. Lalu, kulihat Raka hanya terdiam mendengarkan apa yang kukatakan tadi. Dengan sebuah roti tawar di sebelah tangannya dan juga olesan coklat di satu lengannya tadi. Melihat lembarnya coklat yang Raka oleskan di satu-satunya roti tawar yang ada di meja itu, membuatku ngiler melihatnya. Sesaat sebelum Raka menyantap rotinya itu ke dalam mulutnya, dengan cepat kurebut roti itu dari tangan Raka. "Maaf, aku tak bisa menahan perutku lagi," ucapku dengan berlari ke arah belakang meja berlawanan menghadap pandangan Raka, sembari memegangi erat roti itu. "Ria, itu roti gue," ucap Raka dengan mulai mengejarku. "Ngalah dong ah," teriakku dengan terus dikejar-kejar mengelilingi meja makan oleh Raka. "Enggak, itu punya gue," ucap Raka yang berdiam berlawan arah denganku, juga nafasnya yang tersengal-sengal. Lalu tanpa aba-aba, Raka berlari menjebak ke arahku dengan berlari ke arah samping yang dimana di arah sampingku itu adalah dinding rumah yang membuatku tak bisa lagi lari kemana-mana. Aku melangkah mundur dengan mengamankan roti tawar itu di belakangku, sesaat Raka yang mulai melambat melangkah ke arahku. Kini, langkah mundurku terhalang dinding tembok rumahku, sedangkan Raka terus melangkah maju ke arahku. Lalu Raka menempelkan sebelah tangannya di tembok sebelah wajahku. Juga dengan wajahnya yang berjarak hanya sejengkal saja dengan wajahku. Aku menelan air liurku saat melihat mata Raka yang membulat sempurna, dan juga kedua bola matanya yang terus mengikuti arah gerak bola mataku. Dan lagi-lagi jantungku berdetak kencang saat setiap bertemu pandang dengan tatapan yang tak asing lagi bagiku. "Dasar pencuri manis," terucap dari bibirnya yang mungil berwarna merah darah dan basah. "Ini rumah gue, jadi ini punya gue," ucapku terbata-bata. "Lo apa-apaan sih? Entar ibu lihat," ucapku dengan berusaha mendorong tubuh Raka ke belakang. "Ya nggak apa-apa," ucap Raka yang malah semakin mendekatkan wajahnya itu kepadaku. "Ah, ayolah, kurasa otakmu sedang tidak berjalan lancar," ucapku. "Ria?" teriak ibu. Sontak saat mendengar teriakan ibu tadi, dengan cepat ku mendorong tubuh Raka ke belakang, begitu juga tubuhku yang berbalik arah mengarah ke dinding rumah. "Kamu nih ngapain Ria nempel di tembok kayak gitu?" ucap ibu. "Makan roti, Bu," jawabku singkat. "Loh, Raka, kamu ngapain juga nungging di meja makan kayak gitu?" ucap ibu yang beralih pandang melihat Raka. "Ria nggak kasih rotinya tuh, Tan," ucap Raka singkat. "Ah, ya ampun kalian ini," ucap ibu sembari memegang keningnya melihat tingkah lakuku dan Raka. "Roti masih banyak tuh di lemari," ucap ibu sembari menunjuk ke arah lemari penyimpanan makanan yang belum aku ketahui. Lalu tak lama, ibu pun kembali pergi ke ruang tengah. Setelahnya, aku dan Raka berbalik badan dari posisi aneh sebelumnya. Aku memandang tajam wajah Raka dengan sedikit kesal karena malu kepada ibu tadi. Begitu juga Raka yang menatap datar wajahku. Tak lama sesaat sedang saling pandang, tiba-tiba aku dan Raka perlahan tertawa terbahak-bahak tanpa alasan apapun. "Kenapa sih PA?" ucapku dengan terus tertawa tak henti-hentinya. "Dih, kok gue ketawa lo tuh nular?" jawab Raka yang juga tak henti-hentinya tertawa. "Loh, bukannya tadi kalian tuh marahan?"
Ucap ibu menghampiriku dan Raka yang tengah tertawa itu. Siapa bilang? Ucapku dan Raka secara bersamaan. Lalu setelahnya, kulihat ibu yang pelongo-pelongo kebingungan melihatku dan Raka. Ibu udah masak tadi. Dimakan aja bareng Raka. Lanjut ucap ibu dan langsung kembali ke ruang tengah lagi. Kurasa ibumu udah anggap gue sebagian dari keluarganya, Dera. Ucap Raka sembari mengambil piring di meja makan. Ibu tuh cuma nawarin makan, bukan nawarin jadi calon menantu, PA. Ucapku yang juga sama, mengambil satu piring di meja makan. Lalu, kulihat Raka hanya membalasnya dengan menebar lebar senyuman manisnya ke arahku. Singkat cerita, berselang beberapa menit, Raka mendahuliku menyelesaikan makannya dan langsung menghampiri membantu membersihkan rumah bersama ibuku dan ibunya. Lalu tak berselang lama lagi, disusul olehku yang juga tengah menyelesaikan makan malamku tadi. Saat tengah sampai di sana, aku melihat ibu yang tengah mengangkat gulungan karpet yang tebal. Dengan cepat kuulurkan tangan saat melihat wajah ibu yang sangat keberatan menahan karpet yang sangat tebal itu. Simpan di mana, Bu? Ucapku. Taruh aja di kamar, jawab ibu. Tanpa basa-basi, aku pun langsung memasuki kamar ibu. Aku menghembuskan nafas kasar setelah sesaat menyimpan karpet itu di pojok kamar ibu. Tiba-tiba mataku tertuju kepada cermin besar yang ada di kamar ibu ini, dan belum pernah kulihat sebelumnya. Aku pun menghampiri cermin tersebut dan sedikit merapikan rambutku yang amburadul ini. La 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 la, ucapku sedikit berirama sembari terus mempercantik wajahku. Hingga sampai tiba lantunan iramaku berhenti setelah sesaat melihat album foto yang pernah kulihat sebelumnya. Awal, saat itu aku biasa saja melihat album yang hanya berisi foto keluargaku dan masa-masa kecilku dulu dengan Kak Gian. Sampai hingga pikiranku tertuju lagi mengingat selembar kertas yang ibu sembunyikan dariku. Dengan sigap kubuka album foto itu langsung dengan memulainya dari arah belakang yang belum sempat kulihat karena langsung ibu rebut dari tanganku kala itu. Kulihat di dalamnya terlihat biasa saja, tak ada yang menarik ataupun mencurigakan, sehingga membuat ibu menutup-nutupinya dariku. Di mana selembar kertas yang ibu sembunyikan itu? Ucap tanyaku di dalam hati. Sampai kulihat ada 2 lembar kertas yang bertempel menggunakan solatip di dalam album itu. Untuk memuaskan rasa penasaranku, dengan cepat kubuka solatip yang menempel di dalam album itu. Dan benar saja, tentang rasa penasaranku tadi. Ternyata, selembar kertas yang ibu sembunyikan dariku tersimpan di situ, diselipan dalam 2 lembar kertas yang diselotip. Saat ku mencoba membalikkan selembar kertas yang terbalik itu, tiba-tiba suara langkah kaki yang tengah menghampiriku membuatku sangat takut dan terkejut. Tanpa melihatnya terlebih dahulu isi selembar kertas tersebut, dengan cepat aku memasukkannya ke dalam tas saku celanaku. "Kamu ngapain di sini?" ucap ibu dengan nada yang sedikit meninggi, yang membuatku malah semakin takut mendengarnya. Ucapku terbata-bata dengan perasaan yang masih sangat syok. "Bicara yang jelas, Ria," lanjut ucap ibuku. "Karpet, ya karpet. Aku menyimpan karpet tadi," lanjut tegas jawabku. "Ibu tak menyuruhmu menyimpannya di kamar ibu. Keluar dari kamar ibu sekarang," ucap ibu dengan wajahnya yang sangat terlihat marah padaku. "Aku anakmu, Bu. Kenapa ibu selalu menyembunyikan sesuatu dari anakmu ini, Bu? Kenapa?" lanjut ucapku pelan dengan menahan 1000 air mata yang akan berjatuhan sangat deras di pipiku ini. Ya, bagaimana tidak? Sebelum ini aku tak pernah melihat ibu semarah itu padaku, hanya karena hal yang ingin aku ketahui saja. "Maafkan soal ketidaksopananku, Bu," ucapku dengan air mata yang mengalir lambat di pipiku. Setelah itu, aku pun berlari keluar kamar dengan air mataku yang juga terus berjatuhan, senada dengan ayunan langkahku yang semakin cepat. "Ra, lo kenapa?" ucap Raka yang melihatku berlari dengan diiringi air mata yang terus berjatuhan itu. Aku pun tak menjawab pertanyaan Raka tadi,
dan hanya terus berlari sehingga sampai tiba di kamarku. Dan dengan cepat, kututup rapat pintu kamarku, juga tak lupa mengunci kamarku itu. "Ria, lo kenapa Ria?" ucap Raka dari balik pintu itu dengan terus mengetuk pintu kamarku itu. "Gue gak mau diganggu, gue pengen sendiri," ucapku lemas dengan terduduk menyender di balik pintu sembari memandangi dinding langit kamarku. "Tenangin diri lo, Ra. Kalau ada apa-apa, panggil aja gue," lanjut ucap Raka. Setelah itu aku tak mendengar lagi Raka mengetuk pintu kamarku, dan sepertinya Raka telah pergi dari balik pintuku. Aku pun beranjak berdiri dari dudukku, lalu menjatuhkan tubuhku setibanya saat tepat berada di kasurku. Tanpa disadari, malam itu aku terus berlarut dalam kesedihan. Kini bantal gulingku sudah terbanjiri air mataku yang terus berjatuhan deras, dan tak lama aku pun terlelap di tidurku tanpa sengaja. Keesokan harinya aku sedikit bangun terlambat karena telah melewati malam yang sangat panjang dengan dipenuhi tangis air mata. Kini saat kulihat di cermin, mataku sembab, sepertinya karena menangis semalaman. Aku pun bergegas mencuci wajahku dengan beberapa kali bilasan, mencoba menghilangkan jejak bekas menangisku semalam. "Ah!" teriakku yang kesal dengan sembab di dua mataku yang tak kunjung hilang. Setelah itu, aku pun memutuskan untuk lanjut mandi. Karena kurasa aku akan sangat terlambat jika harus mengurusi sembab di mataku ini. "Ria pergi, Bu," teriakku. Namun aku tak mendengar suara apapun di dalam rumah ini, dan hanya hening, tak ada jawaban dari ibu sama sekali. Mungkin ibu masih tidur," ucapku. Lalu setelahnya aku pun bergegas keluar rumah. "Dor!" teriak Raka mengagetkanku saat setelah ku membuka pintu rumahku ini. "Ah, Raka!" sontak teriakku yang sangat terkejut. "Rak, sejak kapan lo jadi keturunan Cina?" ucap Raka dengan menahan tawa melihat mataku yang sembab. "Resep bet sih lo," jawabku dengan mencoba menutup-nutupi mataku dari Raka. "Udah, gak usah lo sembunyiin dari gue," ucap Raka. "Lo masih kelihatan cantik kok di mata gue," lanjut ucap Raka. Aku pun tak menjawab pertanyaan Raka tadi, dan hanya menahan kuat senyumanku mendengar apa yang dikatakan Raka barusan. "Lo bareng gue ya," ucap Raka. "Kayaknya gak boleh nolak," jawab Raka memotong pembicaraanku tadi. Jika sudah begini, aku pun sendiri tak bisa menolaknya lagi. Singkat cerita, aku dan Raka sekarang tengah berada di dalam perjalanan menuju sekolah. Di perjalanan menuju sekolah, kulihat Raka tak henti-hentinya menceritakan hal-hal lucu pada aku, juga terus mengiringi sepanjang perjalanan dengan tertawa bahagia. Tetapi tidak denganku yang hanya membalas candaan Raka dengan tersenyum tipis, lalu kembali berdiam diri. "Ya, kok pagarnya udah ditutup?" ucapku sesaat melihat pagar sekolahku yang sudah tertutup. "Kita terlambat, Rak," lanjut ucap Raka. "Ya, terus sekarang gimana?" ucapku. "Kita turun aja dulu," lanjut ucap Raka. Setelah itu, aku dan Raka turun dari mobil menuju pagar sekolah dan terus berteriak memanggil satpam sekolah. "Pak, bukain Pak," teriakku. Namun tetap tak terdengar suara jawaban dari siapapun. "Sekarang gimana?" lanjut ucapku. "Manjat," ucap Raka sembari memperhatikan tinggi pagarnya. "Hah? Gila lo ya," ucapku. "Gak ada pilihan lain," lanjut ucap Raka. "Enggak, gue gak mau. Paling lo modus doang pengen ngintip kan lo," cetus ucapku. "Astaga, Ra, kepikiran ke situ pun gue enggak," jawab Raka. "Pokoknya Ria gak mau," lanjut jawabku. "Ya udah, gue duluan naik, entar gue bukain pagarnya dari dalam. Gimana?" ucap Raka. "Lo ninggalin gue dong," jawabku. "Enggak, gue tungguin," lanjut ucap Raka. "Ya udah cepetan," ucapku. Setelah itu, Raka mulai memanjat pagar yang sedikit tinggi itu dengan sangat cepat dan lincah, membuatku ternganga melihatnya. Bruk! Raka menjatuhkan tubuhnya ke tanah setelah itu.
Hai, ucap Raka melambaikan tangan setelah berdiri di hadapanku yang hanya terpisahkan oleh pagar sekolah. Oi, kau terlihat seperti manusia kera tadi, ucapku dengan geli hati tertawa melihat Raka tadi. Dasar lo ya toge, jawab Raka. Ya udah cepetan bukain, ucapku. Dikunci loh, Ra, ucap Raka dengan menunjukkan gembok pagar yang terpasang itu. Ya, gimana dong, ucapku. Lo tungguin di sini, gue ambil kunci dulu, ucap Raka sembari berlari ke arah tempat penjaga sekolah untuk mencari kunci. Ayolah, kenapa dia tak kunjung kembali? Ucapku dengan terus mondar-mandir di depan pagar sekolah menunggu Raka yang tak kunjung kembali. Permisi, ucap seorang lelaki yang menggunakan seragam yang lengkap dan rapi di balik pagar. Raka, ucapku. Maaf, saya bukan Raka, lanjut ucapnya. Oh, sorry, saya kira teman saya, jawabku. Ngapain di situ? Ucap lelaki itu. Saya terlambat tadi, jawabku dengan tersenyum malu. Oh ya ampun, ucapnya sembari mengeluarkan kunci dari saku celananya dan langsung membukakan pagar itu untukku. Kuncinya? Kenapa di kamu? Ucapku heran. Saya ketua OSIS di sini, jadi saya juga diberi kepercayaan menjaga sekolah, termasuk memegang kunci pagar ini. Astaga, kenapa aku harus berhadapan dengan orang seperti dia dalam keadaan seperti ini? Sepertinya setelah ini aku akan mendengarkan keputusan untuk hukuman keterlambatanku ini dari mulutnya, ucapku di dalam hati. Hai, ucapnya dengan memetik kedua jarinya tepat di hadapanku yang tengah melamun. Iya sorry, ucapku kaget. Kamu nih kelas berapa? Lanjut ucapku. Saya Rehan, kelas 12, jawabnya dengan santai. Oh, kakak kelasku, maafkan saya, ucapku dengan menunduk malu. Setelahnya, kuulurkan tangan kepada Kak Rehan itu dengan sedikit bergetar takut. Karena sebelumnya pun aku pernah mendengar bahwa kakak kelas OSIS sekolah ini sangat amat galak sekali. Lalu Kak Rehan pun membalas mengulurkan tangannya dan bersalaman bersamaku. Kenapa gemetaran gitu, hei? Ucap Kak Rehan dengan tetap menggenggam tanganku. Enggak kok, ucapku, dengan mencoba melepaskan tanganku di genggamannya. Tanganmu begitu sangat mungil, ucap Kak Rehan dengan memperhatikan lenganku yang tengah ia genggam itu. Ria, ucap Raka yang berada tak jauh dariku dan Kak Rehan itu.